Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balki Seidina Alatas dari kelas B dengan NIM 210404502036. Di sini saya akan membahas mengenai problematika pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dengan munculnya pandemi COVID-19 ini, pemerintah menetapkan sebuah kebijakan yang menerapkan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Tentu sangat berdampak besar bagi sektor pendidikan di Indonesia, di mana kegiatan pembelajaran secara langsung otomatis ditiadakan sehingga seluruh instansi menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh pada saat ini telah menjadi kebiasaan hidup baru atau yang biasa sering disebut sebagai new normal. Adapun kegiatan pembelajaran jarak jauh di sekolah terbagi menjadi 3, yaitu pembelajaran daring, pembelajaran luring, dan kombinasi. Setiap sekolah tentu menggunakan cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, antara lain dipengaruhi oleh kompetensi guru dan siswa serta sarana dan prasarana yang tersedia baik berupa gadget maupun jaringan internet di sekolah. Kemudian masalah yang dialami guru dan peserta didik selama proses pembelajaran daring atau luring di masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan penelitian atau hasil wawancara yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa kendala terhadap proses pembelajaran yang terjadi di sekolah dasar, dialami oleh guru dan peserta didik selama proses pembelajaran. Yang pertama, kurangnya pemahaman siswa saat proses pembelajaran daring. Pandemi ini mengakibatkan pembelajaran harus dilaksanakan secara daring untuk mencegah penularannya. Masa pandemi COVID-19 ini mungkin berbeda karena kebiasaannya guru mengajar selalu bertatap muka di kelas. Sekarang guru mengajar melalui daring atau jarak jauh. Yang kedua, sarana yang tidak memadai saat proses pembelajaran. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, khususnya pembelajaran daring, tentu dibutuhkan sarana berupa gadget, sinyal internet yang memadai. Pada kenyataan masih banyak siswa yang belum memiliki HP dan spesifikasi yang cukup memadai sehingga cukup terbatas penggunaannya, misalnya untuk melakukan Zoom meeting. Yang ketiga, kurangnya pendamping dari orang tua selama proses pembelajaran daring. Menurut informasi yang saya dapatkan dari salah seorang tenaga pendidik di sebuah sekolah, masalah yang umum terjadi di sekolah adalah saat Zoom atau pembelajaran kelas dimulai hanya sebagian siswa yang bisa mengikuti pembelajaran tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena beragam hal, diantaranya kurang pendampingan atau perhatian orang tua terhadap anaknya, yang mungkin orang tuanya disibukkan dengan pekerjaannya. Kita tahu bahwa dengan adanya pandemi membuat sekolah ditutup dan juga secara tidak langsung peserta didik terutama pandemi ini. Yang keempat, kemampuan ekonomi siswa berbeda-beda. Kendala yang dialami guru selama proses pembelajaran daring yaitu masalah kurangnya fasilitas yang dimiliki siswa seperti ketersediaan handphone dan kuota internet. Mengapa demikian? Karena ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP atau kuota yang terlalu mahal. Kemudian yang kelima, waktu pembelajaran tidak optimal. Kendalanya adalah tidak tercapainya materi pembelajaran dengan baik kepada anak didik, mengingat jumlah tatap muka hanya 3 kali dalam sepekan selama 4 jam dengan hanya beberapa materi pembelajaran. Yang keenam, kurangnya interaksi sosial siswa. Kurangnya interaksi sosial. Siswa sekolah dasar merupakan siswa yang belajarnya disertai dengan bermain dan membutuhkan interaksi sosial guna mengembangkan kemampuannya. Terlebih lagi pada siswa sekolah dasar yang sangat perlu untuk mengembangkan kemampuan dirinya dan interaksi. Selain belajar dari guru, melalui interaksi sosial juga siswa dapat belajar dari teman, bagi dari segi pengetahuan maupun cara bersikap. Kemudian, solusi terhadap kendala selama proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19.
Kerjasama guru dan orang tua ialah hal yang sangat penting karena selain mengedukasi siswa, guru juga diharapkan dapat mengedukasi orang tua siswa sekaligus bekerja sama terkait pendampingan dan pengawasan proses belajar siswa di rumah. Tak dapat dipungkiri bahwa orang tua tentu siswa memiliki waktu yang jauh lebih banyak bersama siswa dibanding guru, sehingga bantuan serta dukungan dari orang tua sangat dibutuhkan. Selain itu, di dalam modul guru harus juga membuat instruksi pembelajaran yang ringkas dan jelas, sehingga murid dapat lebih mudah memahami apa yang harus dilakukan selama pembelajaran. Kunjungan ke rumah siswa, guru membuat siswa dalam memahami materi. Hendaknya guru juga melakukan kunjungan rumah guna melakukan pendampingan belajar kepada siswa secara bergilir. Diharapkan dengan berdampingan ini, siswa akan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran, serta dapat lebih memotivasi siswa untuk belajar karena merasa diperhatikan oleh guru. Tentunya kunjungan ini harus dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi baiklah, itulah sedikit dari penjelasan mengenai problematika pembelajaran di sekolah dasar selama pandemi COVID-19. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.